Megan Huntsman, ibu dari Utah yang membunuh keenam bayinya yang baru lahir. Tindakan keji yang dilakukan Megan ini berlangsung selama 10 tahun dan dia merahasiakan hal tersebut dari siapapun termasuk suaminya sendiri selama 18 tahun. Megan lahir pada 26 Februari 1975. Dia merupakan anak tertua dari pasangan Joyce dan Brian Huntsman. Dia dibesarkan di Pleasant Grove, Utah, dan berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya merupakan seorang pelukis dan ibunya bekerja di toko kelontong. Ibunya menggambarkan Megan sebagai anak yang pemalu, pendiam, dan sangat tertutup. Meskipun begitu, Megan tidak punya masalah atau tidak kesulitan dalam berteman. Tetapi dia hanya akan bercerita tentang masalahnya atau isi pikirannya hanya kepada orang-orang yang benar-benar dekat dengannya. Megan bersekolah di Pleasant Grove High School, di mana dia tertarik dengan Darren Weiss yang merupakan kakak kelasnya di sekolah itu. Darren dikenal sebagai anak yang penyendiri tapi nakal. Dia kadang bolos di jam mata pelajaran tertentu, terlambat ke sekolah, dan dia adalah anak yang suka berpesta, minum-minum, dan merokok. Namun hal itulah yang membuat Megan terpikat. Mereka kemudian saling mengenal dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Pada tahun 1993, pasangan itu menikah. Saat itu Megan berusia 18 tahun dan sudah lulus dari sekolah menengah. Sebenarnya, Megan tengah hamil sebelum mereka menikah. Namun dia merahasiakan kehamilan itu dari siapapun, termasuk Darren yang merupakan ayah dari bayi yang dikandungnya. Sampai mereka menikah pun tidak ada satupun orang yang tahu. Selama kehamilannya, Megan selalu menggunakan pakaian yang longgar untuk menutupi kehamilannya. Dan dia berhasil merahasiakannya dari siapapun sampai usia kandungannya 9 bulan. Barulah beberapa hari sebelum tanggal perkiraan lahir, Megan memberitahu suaminya kalau dia sedang hamil dan akan segera melahirkan. Megan melahirkan anak pertama mereka di kamar mandi rumahnya sendirian. Saat itulah anggota keluarga lain mengetahuinya. Mereka dikaruniai anak perempuan. Setelah kelahiran putri pertama mereka, Megan dan Darren pindah ke rumah baru milik orang tua Darren. Mereka diizinkan orang tua Darren untuk tinggal di tempat itu dan memulai kehidupan baru sebagai seorang ibu dan ayah. Setelah kepindahan mereka ke rumah yang baru, Megan bekerja sebagai cleaning service dan babysitter, sedangkan Darren bekerja di konstruksi. Tak lama kemudian, Megan hamil lagi. Dan di kehamilan yang kedua ini, Megan lagi-lagi tidak memberitahu siapapun termasuk Darren. Berbeda dengan kehamilan pertama, di kehamilan yang kedua ini, Megan memberitahu Darren setelah bayi itu lahir. Dia melahirkan bayi perempuan di rumah sendirian. Setelah Darren mengetahui hal itu, barulah anggota keluarga lain tahu. Pada awalnya, Darren juga keluarga lain terkejut karena tiba-tiba ada bayi di rumah mereka. Tapi mereka pun bahagia dengan hadirnya anggota keluarga baru. Jarak usia anak pertama dan anak kedua adalah 1 tahun. Setelah itu, mereka menjalani kehidupan seperti hari-hari biasa lagi. 2 tahun kemudian, ketika anak-anak mereka berusia 3 dan 2 tahun, kehidupan rumah tangga mereka tidak baik. Anak-anak mereka yang masih kecil tidak terurus. Megan dan Darren kehilangan pekerjaan mereka dan kondisi keuangan yang semakin memburuk. Hal ini disebabkan karena mereka berdua menggunakan obat-obatan terlarang jenis. Mereka menghabiskan ratusan dolar per hari untuk membeli barang itu. Karena sudah tidak bekerja dan tidak lagi mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut, Darren memproduksi barang itu sendiri untuk dijual untuk mendapatkan uang dan untuk dikonsumsi dirinya sendiri dan Megan. Megan dan Darren merupakan pengguna berat barang itu. Dan karena sudah kecanduan, mereka menjadi lebih arogan dan sering bertengkar bahkan di hadapan kedua putri mereka. Pada tahun 1996, Megan hamil lagi. Dan lagi-lagi Megan menyembunyikan kehamilan tersebut dari semua orang. Selama masa kehamilannya, Megan terus mengkonsumsi barang itu. Dia melahirkan anak ketiganya di kamar mandi kamarnya sendirian. Namun setelah bayi itu lahir, Megan tidak memberitahu siapapun. Dia justru membunuh bayi itu karena dia tak ingin punya anak lagi. Dia menekan leher bayi yang baru lahir itu menggunakan kedua jempolnya, mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, bayi tersebut dibalut dengan handuk lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah, lalu mengikat kantong sampah itu dengan isolasi listrik. Lalu dimasukkan ke dalam kotak kardus, kemudian menyembunyikan kotak itu di antara tumpukan kardus dekorasi Natal di garasi rumah. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan membersihkan kamar mandinya. Dia kemudian menjalani hari-harinya kembali seperti biasa dan tidak ada yang tahu tentang kejadian itu, termasuk suaminya yang tinggal satu rumah dengannya.
Beberapa bulan kemudian, Meghan hamil lagi. Seperti biasa, Meghan merahasiakan kehamilan tersebut dari semua orang. Meghan tak menginginkan anak lagi dan membunuh bayi itu setelah lahir dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tindakan keji yang dilakukan Meghan terus berulang selama 10 tahun berikutnya, dari tahun 1996 di usia 21 tahun sampai 2006 di usia 31 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Meghan telah membunuh 6 bayinya yang baru lahir dan ada 1 bayi yang lahir mati. Dia terus menyembunyikan kehamilannya dan membunuh bayi-bayi itu dengan cara yang sama dan disimpan dan disembunyikan di tempat yang sama. Ada 1 kehamilan yang dia lahirkan ketika anggota keluarga lain sedang berada di rumah. Saat itu Darren dan saudara laki-laki Darren sedang menonton TV di lantai bawah dan Meghan tengah melahirkan di kamar mandi lantai atas. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menyadarinya dan entah bagaimana mereka tidak mendengar suara tangisan bayi atau apapun. Beberapa kali tetangga Meghan melihat perubahan tubuh Meghan seperti orang hamil dan berpikir Meghan sedang hamil. Namun karena tidak ada bayi yang terlihat, mereka berkesimpulan kalau Meghan tidak hamil. Sama seperti tetangga rumah Meghan, Darren pun pernah beberapa kali menyadari perubahan fisik Meghan dan mengira kalau Meghan hamil. Namun setiap kali ditanya apakah dia hamil, Meghan selalu mengatakan tidak. Selama kurun waktu 10 tahun itu, ada 1 bayi yang dirawat oleh Meghan dan Darren. Bayi itu lahir pada tahun 2000. Dia mempertahankan bayi itu karena banyak yang menyadari dan tahu kalau dia sedang hamil. Bayi itu lahir berjenis kelamin perempuan. Jadi mereka memiliki 3 anak perempuan yang dirawat. Pada tahun 2006, Darren ditangkap karena mengedarkan dan memproduksi. DEA menggeledah rumah mereka untuk mengumpulkan dan menyita barang bukti. Saat itu jelas Meghan panik karena bisa saja mereka menemukan kotak-kotak berisi mayat bayi-bayinya. Namun di titik ini, agen DEA tidak menemukan kotak-kotak itu. Darren dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Meghan tetap tinggal di rumah itu bersama ketiga anaknya. Saat Darren tertangkap, Meghan tak lagi mengkonsumsi obat-obatan terlarang, namun beralih ke alkohol dan menjadi ketergantungan pada alkohol. 5 tahun kemudian, Meghan ketahuan selingkuh dengan pria bernama Jimmy Brady. Dia kemudian diminta keluar dari rumah oleh orang tua Darren karena Meghan telah mengkhianati Darren. Meghan pergi dari rumah itu. Anak-anaknya masih tetap tinggal di rumah itu dengan kerabat Darren yang lain untuk menjaga mereka. Meghan sempat tinggal bersama orang tuanya, namun kemudian dia pindah tinggal bersama Jimmy. Kurang lebih 2 tahun kemudian, dia hamil. Berbeda dengan sebelumnya, pada kehamilan ini dia memberitahu Jimmy, namun sayangnya Meghan mengalami keguguran. Pada tahun 2014, Darren dibebaskan setelah menjalani 8 tahun hukuman penjara dari 12 tahun. Dia kembali ke rumah, tinggal bersama anak-anaknya dan bertekad akan memulai hidup yang lebih baik lagi. Pada hari Sabtu, Darren membersihkan seluruh rumahnya. Dia memilah barang mana yang dipakai dan yang harus dibuang. Saat Darren membersihkan garasi, dia menemukan sebuah kotak di antara tumpukan kotak-kotak lain. Saat dibuka, kotak itu berisi sisa bayi. Darren langsung menelpon polisi dan juga menghubungi Meghan dan menanyakan perihal penemuannya itu padanya. Meghan mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia melahirkan saat Darren di penjara. Namun bayi itu lahir mati. Karena takut dan panik, dia membungkusnya dan menyembunyikannya. Polisi tiba di rumah Darren dan melakukan pemeriksaan. Keesokan harinya, Meghan ditangkap. Saat diinterogasi, Meghan mengatakan bahwa bayi itu merupakan bayi yang lahir mati. Dia menyembunyikan mayatnya karena dia tak tahu harus berbuat apa. Namun sekitar 1 jam setelah interogasi, polisi di tempat kejadian melaporkan bahwa bayi kedua dan seterusnya telah ditemukan. Mereka juga menemukan sarung tangan kulit berdarah. Uji DNA dilakukan untuk mengetahui siapa ayah dari bayi itu, dan diketahui ketujuh bayi itu adalah bayi kandung Darren. Berdasarkan uji forensik, diketahui bayi-bayi itu berjenis kelamin 5 perempuan dan 2 laki-laki. Darren sempat diperiksa untuk mengetahui apa dia juga terlibat, namun polisi tidak menemukan keterlibatan Darren pada kasus ini. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan, dapat dipastikan bahwa Meghan melakukan semua itu sendiri. Di pengadilan, Meghan mengakui telah membunuh ke-6 anaknya dengan cara dicekik dan dibekap segera setelah mereka lahir. Meghan melakukan hal keji itu karena tak ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang buruk dan takut dia tak akan mampu merawatnya karena saat itu kehidupannya kacau karena kecanduan obat-obatan terlarang. Untuk menghindari hal itu, dia memilih untuk membunuh anak-anaknya. Dia menyimpannya di garasi karena takut jika membuang atau memindahkannya, dia akan tertangkap. Pada 12 Februari 2015, Meghan mengaku bersalah atas 6 tuduhan kejahatan pembunuhan tingkat pertama. Pada 20 April,
Meghan dijatuhi hukuman 6 dakwaan penjara 5 tahun hingga seumur hidup, dengan 3 dakwaan harus dijalankan secara berturut-turut dan 3 dakwaan harus dijalani secara bersamaan. Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat Utah telah menetapkan sidang pembebasan bersyarat awal bagi Meghan pada bulan April 2064. Meghan akan berusia 89 tahun ketika dia mendapatkan kesempatan pertama untuk meminta pembebasan dari penjara. Namun tidak ada jaminan hal itu akan terjadi. Sebenarnya di negara bagian Utah ada undang-undang safe haven. Undang-undang ini memperbolehkan para ibu untuk meninggalkan bayinya yang tidak diinginkan di seluruh rumah sakit di negara bagian tersebut tanpa mengungkapkan identitas mereka. Bayi itu akan menerima perawatan yang mereka butuhkan sampai bayi itu diadopsi. Meghan bisa melakukan hal itu kalau dia memang tidak menginginkan bayinya, tapi Meghan tak melakukannya dan memilih untuk menghabisi anak-anaknya. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.